Yoi, halo Mas Yoga. Halo Mas Adam. Gimana nih hari ini kabarnya? Sehat? Hari ini sehat sih alhamdulillah. Baik. Hari ini pakai kolor nih kelihatannya nih. Kayaknya lagi santai banget. Bangun tidur saya. Bangun tidur. Hari ini nggak kuliah Mas Yoga. Kuliah kebetulan lagi libur, kerja juga libur. Kuliah libur. Sekarang semester berapa Mas Yoga? Naik semester 5. Katanya mau DO. Nah, rencananya. Amin. Mas Yoga, saya dengar tuh sering memelihara hewan buas ya? Ya. Bisa dikatakan lah. Bisa dikatakan. Salah satunya apa Mas Yoga? Ya ada piton, Ular tuh. ular, python Waduh, siapa nih? Hah? Ada python reticulatus. Apa tuh? Jenis piton yang kayak gimana tuh? Piton Jawa. Piton Jawa. Reticulatus, Beda sama piton yang di luar. beda. Jadi setiap pulau itu memiliki corak yang berbeda, walaupun emang satu jenis piton. Tapi coraknya beda. Coraknya beda. Nah, yang Mas Yoga punya piton Reticulatus Jawa, Reticulatus Jawa. Piton Jawa lah. Piton Jawa. Itu dari kecil Mas Yoga. Dari kecil. Dari kecil. Dulu beli atau nangkep? Dulu kebetulan beli. Kebetulan kan teman ada yang ternak tuh. Saya beli dari setting pertama, ganti kulit pertama. Jadi pas netes telur, ganti kulit langsung saya ambil. Dulu beli berapa Mas Yoga? Dulu mah harga masih lumayan ya, 200. Gua balik dulu, Mang. Mana lo? Pulang dulu. Oke. Ya. Boy, balik dulu. Jadi boy. 2,5. 2,5 berarti ukuran Baby 50 sentian. 50 cm. Iya, sekitar segituan lah. Nah, itu kalau masih kecil makannya langsung daging. Langsung mau nggak mau. Jadi Beda ya. Kalau kita kan masih kecil masih bubur gitu ya. Iya sih. Ini langsung daging. langsung daging. Langsung galak tuh. Bisa dikatakan. Jadi walaupun emang kipan dari kecil gitu, naluri hewaninya masih ada, masih kerasa. Kayak misalkan waktu kecil dikasih pakannya tikus putih yang masih kecil juga, yang pinkis. Tapi harus yang kecil juga. Harus yang kecil juga. Itu belinya di mana Mas? Kalau di sini tikus putih jarang kan? Banyak sih ada, kalau Ternakannya. ternakannya ada. Kenapa harus tikus putih dibandingin sama tikus? Kita kan banyak tuh curut. Karena curut yang di rumah-rumah itu kan banyak kan gak steril Mas, jorok. Nah tikus itu tuh yang ngebuat nanti bakalnya si ular itu bakalan sakit. Mempengaruhi ke kulit nggak? Mempengaruhi. Tapi kan kalau di hutan gitu juga kan pasti makannya tikus-tikus yang jorok juga. Gak semestinya tikus sih Mas. Apa aja ya? Apa aja. Tapi kalau misalkan ular piton masuknya bahaya nggak Mas? Ada bisa gitu kayak kobra? Kalau bisa mungkin nggak ada ya, tapi dari segi kekuatan lilitannya itu kencang. Oh, berarti kekuatannya di lilitan. Kalau piton. Pernah dililit Mas? Nah, alhamdulillah. Maksudnya sampai ngerasain, wah bener nih, berarti cengkeramannya kuat nih. Iya pernah. Waktu itu saya emang hal bodoh sih. Lagi edukasi ngegendong ular piton. Gede. Gede, ukuran 4 meter sama 5 meter di leher. Saya iket-iketin tuh. Gak sengaja gitu mungkin ya. Jadi gak bisa lepas di sini saya. Sampai saya pengen mati waktu itu. Kenapa enggak Mas? Wah, emang saya belum nikah Mas. Oh iya, itu edukasi yang bodoh ya berarti itu. Edukasi yang bodoh. Tapi kan itu ngasih tahu kalau jangan kayak gini. Nah, jangan bodoh seperti saya sih. Berarti itu dibantuin. Ada yang bantuin. Ada yang bantuin. Awalnya bercanda sih. Tapi emang ini banget. Apa tuh? Cengkeramannya kuat banget. Kuat sih sampai waktu itu sampai hampir gak bisa napas. Hampir nggak bisa napas. Berarti emang kekuatannya di situ ya. Nah, kalau misalkan saya nih Mas, pengen punya ular piton, treatmentnya seperti apa Mas? Treatment Perawatannya, terus kayak kalau misalkan reptil sih disamaratain ya. Mungkin dari yang penting itu dari suhu sinar matahari. Sering jemur setiap pagi. harus. Nggak harus sih, tapi
minimal seminggu 3 atau enggak 4 lah sekali. Untuk apa tuh mas? Itu untuk meningkatkan metabolisme tubuh, kulit, supaya sehat. sehat. Terus Dari pakan juga kita ngira-ngira dari postur si mulut ularnya itu. Kalau misalkan masih baby gitu mungkin kasihnya bisa tikis, anakan tikus. Tapi kalau misalkan udah gede gitu, kita bisa ubah kebiasaan pakan hidup menjadi pakan mati. Contohnya kayak dikasih kepala ayam, itu juga bisa. iya, terus. Nah kalau misalkan makanannya itu harus, kan tadi ya kepala ayam, apa kalau misalkan lebih bagusnya tikus atau konsisten gitu, tikus terus. Konsisten tikus. Kalau kepala ayam kan udah mati ya, kita nggak tahu itu belinya itu dicampur bahan pengawet atau enggak kan kita nggak tahu. Jadi agak riskan juga daripada kita mengambil resiko gitu. Berarti harus tikus ya. Itu yang paling murah atau yang paling bagus tikus? Yang paling murah dan yang paling aman sih menurut saya. Kalau makanan yang paling bagus untuk si ulat piton sendiri apa mas? Kalau misalkan makanan paling bagus gak ada ya, mungkin didoping sama vitamin-vitamin reptil lainnya. Apa tuh? Kayak cairan gitu? Cairan juga nanti yang bisa diolesin ke badan si tikusnya. Iya. Terus treatmentnya apa lagi nih mas? Supaya aman gitu, nggak melilit saya. Kandang sih harus prepare. Kandang? Harus kaca gitu? Nggak harus kaca, yang penting prepare dan ventilasi sama locknya harus kuat. Oh, pernah lepas nggak mas? Pernah mas. Pernah. Berarti nggak? Bukan ular sih waktu itu yang lepas. Apa tuh? Ada kayak lizard, jadi kadal-kadalan gitu. Dan masih di dalam rumah. Masih di dalam rumah, tapi masih aman lah ya. Tapi kita ngobrolin ular dulu nih mas. Selain itu apa lagi mas treatmentnya? Treatmentnya mungkin ya sebelum mengenal ular lebih jauh kita harus kalau misalnya kita pengen ngekip ular lebih jauh, kita harus tahu karakternya seperti apa dulu. Ada di saat waktu-waktu tertentu ular itu gak pengen pegang. Contohnya habis makan, terus kita habis megang pakan itu, pasti insting berburu ularnya lagi tinggi. Yang buat indera penciumannya itu tajam dan ngirain tangan kita tuh jadi makanan dia. Jadi mangsa lah. Jadi kalau misalkan kayak gitu harus dibersihin dulu, dicuci lah, biar nggak dikira mangsa. Oke. Nah, selain itu ada lagi nggak mas? Dari kita ngambil ular di kandang itu juga ada caranya. Gimana tuh mas? Asal ngambil, jadi usahain kita ngambil bagian punggungnya, tengah-tengah, supaya ular itu nggak kaget. Bukan ini ya, lehernya kan? Kalau misalkan kalau kita lagi naga kan bisa lehernya tuh. Kalau ular kipan itu proper ke badannya, bagian badan, karena biar gak kaget. Kecuali kalau misalnya ular tangkapan liar atau ular masih galak lah, kita boleh pegang bagian lehernya itu. Kalau ekornya kenapa mas? Ekornya kaget, sama aja kaget. Jadi itu bagian sensitif. Ekor sama bagian punggung lah. Itu buat ular tuh jadi kaget. Oh gitu. Nah kalau untuk umur nih mas, si ulat piton ini termasuk yang sensitif gak mas? Maksudnya rentan, kayak misalkan kelinci kan paling hidupnya cuman hitungan bulanan lah kalau misalkan rawatnya jorok. Kalau ular enggak sih, simple. Kalau reptil tuh simple. Yang penting kandang proper, kasih makan cukup, ya bisa bertahan lama sih. Bisa bertahan lama tuh. Itu range umurnya lama kayaknya piton Maya. Lumayan. Sampai ada yang mungkin bertahun-tahun. Tapi waktu pas pemeliharaan piton itu ada yang sempat mati mas? Alhamdulillah sih nggak ada, cuman kayak penyakit mungkin ada. Ya kalau ular minum nggak mas? Ular minum. Berarti menyediakan si air, cuman mungkin nggak banyak ya? Mungkin nggak banyak. Yang pertama itu, yang kedua dia bisa minum kalau misalkan kita sekalian mandiin dia.
Nah, untuk dimandiin tuh berapa bulan sekali, Mas? Saya biasanya 1 minggu tuh 3 atau 4 kali. Banyak ya? Itu untuk apa itu? Itu kan setiap si ular pup kan pasti kotor, Mas. Nah. Oh iya iya Sama iya iya. ularnya. Oh, itu tai ular bau nggak, Mas? Bau banget, Mas. Bau banget. Bau banget. Karena mungkin makanannya tikus ya. Makanannya mungkin sedih. Karena makanannya tikus. Oke 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 oke. Terus untuk si piton ini ada lagi nggak, Mas, treatmentnya untuk pemula lah? Kurang lebih sih nggak ada sih. Karena mungkin ini termasuk golongan ular yang tidak berbisa ya. Ya, Kalau yang ular berbisa pernah, Mas? ular berbisa pernah Apa tuh? kayak viper. Paipan. Apa tuh? Viper. Jadi Bahasa Indonesianya. viper apa ya bahasa Indonesianya? Ular hijau tuh yang kepala segitiga. Ular kacang bukan? Bukan, ular kacang tidak berbisa itu. Oh. Itu berbisa tuh, mematikan tuh. Enggak mematikan, tapi bisa dikatakan berbisa tinggi mungkin karena setiap gigitannya itu berdampak kayak ada luka bakar gitu, dan kelamaan kalau misalnya telat penanganan bisa membusuk. Tergantung imun daya tubuh kita. Kalau misalkan memang lagi imunnya lagi baik, mungkin cuman bengkak sama ada gosong gitu. Berarti Kalau misalkan lagi buruk itu bisa sampai amputasi dan sampai meninggal. oh, tergantung dari si imun tubuh dan penanganan kita. Iya. Tapi belum pernah kegigit yang sama si ular yang berbisa Belum itu. pernah, alhamdulillah. Karena mungkin lebih banyak di kandang ya. Yang pertama itu, yang kedua ya itu, kalau misalkan kita memelihara yang venom jatuhnya yang berbisa, kita harus punya alat safety first-nya. Kayak Tongkat. Tongkat. Nah, saya tahu tuh. Tongkat. Nah, Itu pasti itu harus disediakan, soalnya buat ya kita nggak mungkin dong megang pakai tangan kosong. ya. Buat ular yang berbisa pasti pakai tongkat. Terus apa lagi, Mas? Ya udah sih, cuman itu doang. Kacamata nggak? Kacamata untuk ular-ular tertentu, contohnya kayak kobra itu pun kobra Jawa, jenis kobra Jawa, karena itu menyembur. Karena mungkin semprotannya jauh ya. Semprotannya jauh, bisa sampai jarak 1-2 meter. Kalau piper nggak? Viper enggak Aman berarti. aman. Jadi Nggak hanya aman juga sih. Oh, nggak aman juga. Maksudnya nggak sampai menyemburkan bisa. Enggak. Ah, oke 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 oke. Terus apa lagi nih, Mas? Apa aja nih? Ya treatmentnya apa lagi? Ya sama aja. Untuk yang ular berbisa lah, untuk ular yang berbisa. Kalau Viper, khususnya Viper cenderung dikasih kayak ranting-ranting pohon kayak gitu. Untuk apa tuh, Mas? Soalnya kan emang basic Viper itu Emang di pohon? hidupnya kebanyakan lamanya di pohon. Di dahan lah ya. Di dahan. Ya. Nah, untuk perawatan dari ular yang tadi itu piton Jawa sama viper, itu kalkulasi untuk bagi pemula nih, Mas, kalkulasi harga tuh kayak dari pakan, perawatan, kira-kira habis berapa tuh, Mas? Habis paling kalau misalkan kita disamain sama pemula ya, mungkin pemula emang lebih bagusnya dari ular yang tidak berbisa dulu. Contohnya piton. Contohnya piton. Tapi kalau misalkan balik lagi dari segi pakan dan lain-lain, itu lebih condong ke piton. Karena lebih panjang ukurannya, pasti bakalan lebih banyak lagi makanan yang dia habiskan. Walaupun itu bisa seminggu sekali, seminggu 2 kali, tapi kan dari segi ukuran pakannya pasti size-nya berbeda-beda. Oke. Berarti kalau kalkulasi kotor nih, Mas, kalau yang si piton Jawa sama si viper berapa tuh, Mas? Untuk sebulan lah. Sebulan paling udah nyampe 300 lah. Murah ya? Murah. Karena mungkin gak rutin, mungkin makannya 3 hari sekali. Bisa 3 hari sekali, bisa seminggu sekali, tergantung. Oh, nggak setiap hari ya? Nggak setiap hari. Tapi kalau dikasih setiap hari tetap dimakan tuh? Enggak. Oh, ada kayak udah kenyang gitu? Udah kenyang, karena pencernaan dia kan lama. Yang pertama itu, yang kedua kalau misalkan kita setiap hari ngasih makan dia tikus yang
Yang ada nanti tikus yang makan si ular. Kalau ular yang nggak mau makan, tikusnya panik agresif, gigit si ular. Oh gitu. Iya. Tikus bisa makan ular ya? Bisa. Oh bisa. Nah untuk si Viper makanannya apa mas? Tikus juga sama? Bisa tikus bisa. Tapi lebih ininya apa? Kalau si mas waktu itu biasanya tikus juga? Tikus sih. Oh. Saya tikus. Soalnya simpel. Berarti hampir semua ular tuh tikus makanannya? Tikus. Tapi yang kalau misalkan yang gede-gede gitu kayak ukuran 6 meter, 5 meter, mungkin anakan kambing juga bisa masuk mas. Waduh, anakan kambing sekarang harganya 1 juta. Tekor tuh mas. Iya sih, tapi ya mau gimana? Ya nggak gimana-gimana berarti ya jangan merawat ular. Anda kenapa merawat ular mas? Apakah tidak ada hal yang lebih menyenangkan gitu merawat kambing? Bisa dijual. Ya ular juga bisa dijual. Domba, saya rencananya mau domba tetap. Serius nggak nih? Bohong banget. Saya memilih reptil itu karena yang pertama lebih simpel dan saya menarik Loh. untuk. Lebih simpel itu kelinci. Wah, enggak mas, kelinci lebih kotor. Iya, tapi lebih simpel. Makannya setiap hari kelinci. Iya, tapi nggak gigit. Gigit mas. Enggak lah, nggak gigit. Kecuali kalau dia makan tuh baru gigit. Iya sih, tapi ya saya lebih simpel. Menurut saya pribadi ya lebih simpel reptil. Teman-teman dari perawatannya, yang kedua emang mungkin dari saya tertarik sama karakteristiknya. Kenapa tuh? Karena ya bisa saya katakan tadi, setiap ular piton contohnya reticulatus Jawa sama yang di luar pulau kayak misalkan Sumatera, Bali itu beda-beda karakteristiknya dan coraknya juga bakal beda. Jadi Oh saya gitu. tertarik untuk memahami itu gitu. Oke. Rencana kalau di rumah sekarang ada apa mas? Sekarang paling ada biawak sih. Biawak. Biawak biasa. Biawak juga banyak lokalitinya. Yang si mas Varanus salvator. Varanus salvator itu istilah dari biawak Jawa. ada corak enggak? Ada coraknya ada. Ukurannya? Ukurannya remaja lah, ukuran 1 meteran. Kecil ya berarti ya. Kecil. Itu pakannya juga sama tikus. Tikus, ikan, Lebih simpel ya. lebih simpel. Oke. Yang Ikannya ini ikan. bisa kalau masih kecil. Ikannya ikan apa tuh mas? Sembarang ikan apa aja, kayak ikan mas bisa. Oh gitu. Oke. Nah rencana ke depan mau melihara apa lagi nih mas? Sebelum penutupan kita nih. Belum ada sih. Tapi Nah mungkin lagi sibuk kuliah, tapi pengen mah ada rencana buat buka penangkaran lah. Saya tuh pengen menangkarkan iguana. 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 Kenapa tuh? Karena eksotik, salah satu hewan yang eksotik. Lucu lah. Lucu, Nggak lucu juga sih tuh kalau iguana juga gigit kayaknya. gigit. Mungkin robek tuh. Nggak berbisa sih enggak. Tergantung, mungkin dia lagi agresifnya pas lagi masa birahi. Dia mungkin lagi agresif. Nah untuk mengetahui itu birahi atau enggak tuh seperti apa mas? Dia lebih dari umur mungkin ya, umur 1 tahun ke atas, 2 tahun lah dia udah masukin masa dewasa yang seharusnya untuk nikah. Terus dari cara dia di kandangnya, ada beberapa iguana yang kalau lagi birahi, ketika kita pengen ngambil iguana itu dia jadi deaf, jadi mempertahankan wilayah atau mempertahankan diri. Itu yang salah satu ciri dia birahi. Oh gitu. Berarti kelihatan dari situ ya Iya. ciri-cirinya. Untuk mengatasi birahinya hilang, Ya dikawinkan. tidak ada hal lain tuh. Tidak ada, Harus dikawinkan. harus dikawinkan. Oke. Karena ini sudah 20 menit mas. 10 menit tuh lama banget tuh. Nah, lama banget kita ngobrol reptil. Nanti mungkin kita ngobrol lagi besok lagi kita ngomongin tentang reptil apa ya. Tapi saya nggak suka reptil mas, saya lebih suka hewan yang bisa menghasilkan uang. Reptil juga bisa menghasilkan uang. Tapi sedikit. Banyak loh. Saya ngambil biawak dari anak kecil 20.000, saya jual 500.000. 20.000. Saya jual 500.000. Tapi kan itu berapa lama mas? Itu sehari. Masa sih? Jadi
Oh itu berarti Anda nipu tuh waktu ngambil ke yang 20.000. Emang setiap corak kan pasti bakalan beda-beda. Nanti kita dapetnya gimana? Kalau misalkan kita dapetnya lagi bagus, kita jual harga tinggi juga orang pasti mau. Oh gitu. Jadi lumayan tuh. Lumayan. Oke, nanti saya akan berpikir ulang lah untuk. Cuman kalau nggak laku juga bahaya tuh kan, kalau misalkan domba kan nggak mungkin nggak laku. Banyak tukang sate di sini. Kalau nggak ya udah di sate gitu kalau misalkan nggak laku. Nah terima kasih Mas sudah berbincang di channel saya. Kita tos dulu nih. Terima kasih Mas. Salam reptil.